بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kepada para orang tua yang ada di Masjid Al-Ikhlas, komplek perumahan pelabuhan, para pemandu, dan juga ikhwan-ikhwan yang datang dari luar yang berada di masjid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua serta mengampuni dosa-dosa kita semua dengan sebab duduknya kita di majelis ini. Pada pagi hari ini, tepatnya di hari Ahad, yang mungkin kalau tidak salah hari ini sekitar tanggal 21 Rajab atau mungkin 22, intinya kita sudah berada di 10 terakhir di bulan Rajab. Insyaallah ta'ala kita beberapa pekan ke depan sebelum menyambut bulan Ramadan, di pagi hari ini akan melanjutkan kajian yang berkaitan dengan pendidikan anak. Pada kajian sebelumnya kita telah menyelesaikan suatu buku yang berjudul Huququl Aulad 'alal Aba'i wal Ummahat, hak anak terhadap orang tua. Adapun pada pagi hari ini di hadapan kita ada buku tipis yang lebih kurang, kalau versi Arabnya ini sekitar 20 halaman, lebih sedikit lah, sekitar 20 halaman, 22 halaman, yang berjudul Al-walad amanatun fi unuki abawaihi. Judulnya, anak adalah amanah di leher kedua orang tua. Buku ini saya secara pribadi memilih buku ini mungkin bukan dalam rangka untuk berbagi faedah, tapi untuk mengambil faedah yang ada dalam buku ini. Jadi mungkin tepatnya kajian kita pada buku ini bukan dalam rangka untuk mengajari, tapi kita sama-sama untuk belajar, dikarenakan di sini sama-sama semua kita di sini punya beban dan amanah, tanggung jawab. Apalagi rata-rata yang hadir pada kajian di pagi hari ini adalah orang-orang yang sudah memiliki anak atau akan memiliki anak atau lagi mencari pasangan. Ya, bagi yang lagi mencari pasangan, maka ini merupakan ilmu. Ya. Usman ini sudah nikah? Belum? Sudah. Untuk lagi mencari anak Usman, persiapan. Kalau Reza lagi mencari ibunya sang anak. Nah, jadi yang sudah punya anak, ini pelajaran buat kita. Bagi yang belum punya, lagi proses penantian, ini ilmu. Sebagaimana disyariatkan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Judul yang sangat bagus, judulnya Al-walad amanatun fi unuki abawaihi. Anak adalah amanah di pundak kedua orang tua. Buku ini ditulis oleh Syekhah Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Ibni Hadi Al-Wadi'i, yaitu putri dari Syekh Muqbil yang dikenal dengan Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah. Nama aslinya adalah Aisyah. Beliau tinggal di kota Mekah. Alhamdulillah, pada umroh di bulan November kemarin, Allah SWT mudahkan kami untuk berjumpa dengan suami dari penulis buku ini. Ya, kita berjumpa di Masjidil Haram dan kita meminta izin kepada suami beliau
agar bisa mengajarkan buku-buku yang ditulis oleh istri beliau, yaitu Syekhah Ummu Abdillah. Kita baca buku ini dalam rangka untuk mengambil faedah dan juga kita belajar sama-sama. Saya dan jamaah sekalian, kita jadikan pelajaran bagaimana nasihat yang disebutkan dalam buku ini supaya kita tanamkan pada diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata penulis buku ini, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulih wa nabiyhi Muhammad al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kata beliau, akhwati fillah, saudari-saudariku karena Allah. Karena yang menulisnya perempuan, jadi dia menyebutnya akhwati, artinya saudari-saudariku. Ya, karena penulisnya perempuan. Mungkin kalau penulisnya laki-laki, bukan lafadznya akhwati, tapi ikhwani. Ya, akhun itu laki-laki, satu orang tunggal namanya akh. Ya. Kalau perempuan namanya ukht. Kalau disandarkan kepada kepemilikan, jadinya akhi. Kalau perempuan ukhti. Nah, jamaknya kalau akhun, akh, itu jamaknya ikhwan. Kalau perempuan ukht, jadi jamaknya akhwat. Ya. Jadi kalau ada paket itu, kalau dulu kebiasaan kadang kawan-kawan jamaah pengajian ini kalau ngirim paket itu ada misalkan akhi Syafi'i. Jadi ada tukang paket pernah kejadian dia tidak ngerti apa maksud akhi Syafi'i ini tadi. Akhi Arif misalnya, akhi Aziz. Jadi kata tukang paketnya, Pak mau ngantar paket. Kan itu kan A K H I. Itu kan bacanya akhi. Mau ngantar paket ke rumah Pak Aki. Kata yang penerima paket dia sendiri. Enggak ada di sini. Ya. Ada Pak. Masalahnya paketnya disebutkan di sini. Nah, Aki Ibrahim. Oh, itu kata yang penerima paket. Ini saya Pak, katanya tadi. Nah, kadang ya seperti itu, sebagian orang awam kadang nggak ngerti kan. Dikiranya Aki itu nama orang. Ya. Itu pernah pengalaman juga, kita pribadi pernah mengalami sama kawan itu di zaman masih mondok di Jawa Timur, di Gresik. Kita pernah main ke Jombang, ke tempat mbahnya kawan ini tadi. Kawan ini ketika ngomong pakai lafaz ana. Sampai mbahnya bilang, ana itu siapa? Dikira ana ini nama orang kan ceritanya. Ana itu Pak, gitu loh. Dikiranya ngomongin orang gitu kan. Ana itu siapa? Kata Pak D tadi. Nah, jadi Mas Aziz lihat dulu kalau mau ngomong ya, kalau di kalangan jamaah pengajian mungkin dikit Arab dikit, ana inti ya mungkin, tapi kalau dengan orang awam mungkin jangan gunakan bahasa gitu. Akhwati fillah, saudari-saudariku karena Allah. Nadzkuru atau nuzakkiru anfusana fi hadzal liqa insyaallah taala bi ni'matin jalilah. Kita mengingatkan diri kita pada perjumpaan ini insyaallah taala dengan suatu nikmat yang sangat mulia. Wa ya ni'matul aulad, yaitu nikmat memiliki anak. Anak itu adalah nikmat. Wa tazkir bima yatba'u dzalika min mas'uliyati fi unuqil abawain. Serta mengingatkan dengan segala sesuatu yang menyertai hal tersebut berupa tanggung jawab yang ada di leher kedua orang tua. Maksudnya yang ada di pundak kedua orang tua. Anak ini adalah nikmat, ya, yang mungkin jarang disadari. Orang akan merasakan nikmatnya anak tatkala dia tidak memiliki anak. Mohon maaf, mungkin kalau di jamaah pengajian ini ada yang belum mendapatkan keturunan. Ya. Bagi yang memiliki keturunan, maka diingatkan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nih Mas Aziz punya, Mas Arif punya, Mas Aris, Mas Fajar ada, alhamdulillah Mas Fajar. Ya, akan terasa nikmat anak itu
kalau dia belum memiliki anak. Kita kalau ingat dulu sahabat kita jamaah pengajian di sini, siapa yang itu? Mas Yunus. Lama beliau 10 tahun penantian. Ya, 10 tahun ya Mas ya? Lebih kurang 10 tahun. Di mana hidup hambar. Ya. Kadang apalagi kalau kita kerja, ngumpulin uang, orang lebaran beliin baju untuk anak, kita bingung mau beliin baju siapa. Ya. Orang awal tahun ajaran anak masuk sekolah, kita tidak ada anak. Itu terasa sekali. Kadang maaf, ada orang ngobrol, bicarakan anak, ngumpul-ngumpul, anak mau berapa? Dia terasa terpukul. Ada kawan juga, dia pernah punya anak, tapi ketika baru lahir meninggal dunia. Kalau seandainya hidup, itu anak umur 7 tahunan. Setiap ketemu orang, selalu ada yang nanya, katanya dia. Dan itu pernah terjadi depan saya pribadi. Udah berapa anak? 1, kata dia. Berapa umur? 7 tahun. Anak yang sudah tahu, anaknya meninggal. Ya gimana Ustaz? Ya, saya jawab aja 1. Kalau hidup anak itu umurnya 7 tahun, dia bilang gitu kan. Kalau hidup ya umurnya 7 tahun. Jadi memang buat terpukul. Makanya diingatkan, anak itu adalah nikmat. Nanti akan disebutkan ayat-ayat yang membuktikan anak itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabil karim. Allah azza wa jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat An-Nahl ayat ke-72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Allah azza wa jalla telah menciptakan dari diri kalian azwajan, pasangan. Ya, pasangan kita ini berasal dari diri kalian. Maksudnya apa? Ibu kita Hawa berasal dari Adam. Perempuan itu dari laki-laki. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat. Dan Allah jadikan dari pasangan kalian tadi, pasangan itu laki-laki dan perempuan, banin, anak laki-laki, wa hafada, dan keturunan, cucu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah lah yang memberikan rezeki kepada kalian dari perkara yang baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Allah telah menciptakan pasangan dari diri kita. Perempuan diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah juga yang menciptakan untuk kalian dari pasangan tadi banin wa hafada, anak keturunan, baik anak ataupun cucu. Wa razaqakum minat thayyibat, serta Allah lah yang memberikan rezeki kepada kalian. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Apakah mereka akan beriman dengan kebatilan dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut? Dari sini bisa kita ambil faedah. Di antara anugerah dari anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan dari pasangan kita tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dalam konteks penekanan nikmat, bahwasannya dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan anak keturunan untuk kalian. Sehingga juga diambil faedah dari sini bahwasannya anak keturunan tersebut didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakannya. Bukan didapatkan dari mengabdi kepada syaitan. Misalkan ke dukun ataupun kepada jin, penghuni gunung, jin yang ada di lautan, bukan. Tapi anak tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafada." Allah lah yang menciptakan dari pasangan kalian tadi anak dan cucu. Ya, yadhkurullahu subhanahu wa ta'ala hadhil ayah fi siyaqil imtinan bi ni'matiz zawaj wa ni'matil aulad wal hafadah. Pada ayat ini surat An-Nahl, Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada konteks anugerah akan nikmat menikah serta nikmat anak dan nikmat cucu. Itu nikmat hidup.
Ya. Di antara nikmat adalah punya pasangan. Itu perempuan. Kalau pasangannya laki-laki, ini pasangan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ayat saja menyatakan bahwasannya pasangan laki-laki itu adalah perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Dan dibuktikan tidak mungkin laki-laki dengan laki-laki bisa mendapatkan keturunan. Akan didapatkan keturunan tersebut, anak dan cucu, yaitu tatkala terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Maka kata penulis buku ini, di sini Allah SWT menyebutkan pada konteks ayat ini, pada konteks bentuk penganugerahan. Menyebutkan anugerah akan nikmat pernikahan serta nikmat anak, wal hafada, yaitu nikmat keturunan cucu. Al hafada jam'u hafid. Hafada itu jamak dari hafid. Hafid pakai dal, itu maknanya cucu. Wahwa waladul walad, yaitu anaknya anak kita. Itu namanya hafid. Kalau ini saya punya anak ini namanya ibn. Dia punya anak, itu namanya hafid. Jamaknya hafada atau ahfad. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Allah ciptakan untuk kalian dari pasangan kalian tadi anak dan cucu. Wal hafada atau fawaladul walad kal walad. Nah, anaknya anak kita dalam Islam berposisi seperti anak. Paham Mas Aziz? Sampai punya anak. Anak sampai punya anak, berarti cucu. Nah, cucu itu dalam syariat Islam itu berposisi ibarat anak kita. Makanya Rasul ketika memanggil Hasan, Rasul mengatakan inna bani hadza. Sesungguhnya anakku ini. Padahal itu adalah anaknya Fatimah, cucu Rasul, tapi Rasul menyebutnya anak. Walihada imtannallahu subhanahu wa ta'ala 'alal abawain biwujudil aulad wa biwujudil hafadah. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla menyebutkan menganugerahkan atau menyebutkan anugerah kepada orang tua akan keberadaan anak-anaknya dan keberadaan cucu. Itu nikmat luar biasa ya. Orang kalau punya anak, punya cucu, walaupun maaf istilahnya hidupnya pas-pasan, ekonominya pas-pasan, itu bahagia, ceria di rumah. Ya. Ada pojok sana, ada suara tangisan, ada suara tawa, ada candaan. Tapi kalau berdua, walaupun mewah, diam di istana, ya. Tapi kalau berdua mas, zaman sekarang yang paling istri pegang HP, suaminya pegang HP, nggak ada yang mau digendong, ya. Paling pelihara ayam, pelihara kucing. Orang yang seperti ini. Itu menunjukkan akan pentingnya nikmat anak tersebut. Fahadihi ni'matun min Allah Azza wa Jalla. Ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala mubasysyiran limra'ati Ibrahim alaihissalam. Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan tatkala memberi kabar gembira kepada istrinya Ibrahim. Nabi Ibrahim itu termasuk nabi yang lama mendapatkan keturunan. Lama. Sampai-sampai ketika itu istrinya Ibrahim yang bernama Sarah tidak tega melihat Nabi Ibrahim tidak punya keturunan. Sarah punya budak namanya Hajar, budak perempuan. Nah, Sarah ini tadi istrinya Nabi Ibrahim menghadiahkan Hajar ini kepada Ibrahim. Ini saya punya budak perempuan, silakan kamu ambil hadiah untukmu. Digaulin sama Nabi Ibrahim, akhirnya memiliki anak yang bernama Ismail. Setelah Ismail lahir, ternyata si Sarahnya dapat anak. Wallahu alam, apa mungkin di sini juga yang istilah orang pancing-pancingan atau segala macam, wallahu alam. Ya. Tuh. Yang jelasnya tidak lama dari Ismail lahir, kemudian Allah SWT mengutuskan malaikat ketika itu untuk mendatangi Ibrahim sebagai tamu. Dan malaikat ketika itu ingin menyampaikan dua perkara kepada Nabi Ibrahim. Yang pertama, malaikat ingin memberitahu bahwasanya mereka akan mengazab kaumnya Nabiullah Lut
Dikarenakan Ibrahim dan Lut itu satu kaum, satu zaman, tapi beda tempat. Ya. Malaikat ngasih tahu bahwasanya Allah akan mengadab kaum Nabi Lut. Yang kedua, malaikat ngasih tahu bahwasanya istri Nabi Ibrahim akan hamil. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada istri Nabiullah Ibrahim ketika itu sebagai bentuk kabar gembira, malaikat mengatakan fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ketika memberitakan kabar gembira kepada istri Nabiullah Ibrahim, fabasyarnaha bi Ishaq. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan adanya Ishaq. Itu istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah akan memiliki anak bernama Ishaq. Wa min wara'i Ishaq, dan di belakang Ishaq ini Yakub. Nah, dari situ muncul keturunan nabi-nabi yang lainnya. Makanya disebut dengan Nabi Ibrahim dikenal dengan bapaknya para nabi. Dari Ishaq, dari Ibrahim Ishaq, Ishaq ke Yakub, kemudian Yakub ke Yusuf, terus ke bawah sampai ke Nabiullah Isa alaihissalam. Itu semua dikenal dengan Nabi Bani Israel. Nah, sedangkan yang dari Nabi Ismail itu tidak ada yang menjadi nabi kecuali satu orang, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Bani Israel itu nunggu-nunggu, jangan-jangan nabi itu dari kita, karena terus ke bawah terus. Tapi ternyata nabinya bukan dari nenek moyang mereka, nabinya muncul dari Ismail. Itu yang menyebabkan mereka iri, hasad. Ma'anna Yaqub innama huwa waladu ibniha Ishaq alaihissalam. Dalam keadaan yang namanya Yakub itu adalah anak dari putranya Ibrahim, yaitu Ishaq. Walakin di annahu nuzzila manzilatal walad, sara ka'annahu waladuha ashab. Akan tetapi si Yakub diposisikan sebagai posisi anak, sehingga seakan-akan dia itu adalah anaknya Nabi Ibrahim, yaitu anaknya Sarah ini tadi. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi, berkata Imam Ibnu Katsir, ai wa yuladu li hadzal maulud waladun fi hayatikuma. Maksudnya ini tadi. Maksud ayat dalam surat Hud 71 itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim, kepada istrinya Ibrahim akan seorang anak laki-laki bernama Ishak. Dan di belakang Ishak ada Yakub. Nah, Yakub ini maksudnya akan lahir nanti dari anak dari Ishak itu bernama Yakub. Nah, Yakub ini lahirnya ketika Ibrahim dan istrinya masih hidup. Itu maksudnya. Kan ada kan orang tua kita punya anak, orang tua kita masih hidup. Ya. Nah, itu maksudnya kata Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya akan dilahirkan untuk Ibrahim seorang anak dari anaknya dia di masa hidupnya mereka berdua. Fataqarru a'yunukuma bihi kama qarrat biwalidihi. Sehingga kalian sebagai orang tua, sebagai kakek atau nenek akan merasa sejuk melihat anak tersebut, yaitu cucu, sebagaimana orang tuanya sejuk melihat kelahiran anaknya. Paham? Ya, siapa tidak senang sih, Mas? Setiap orang tua senang sama cucu. Ya, memang dari situ diambil faedah bahwasanya keberadaan cucu itu membuat bahagia orang tua. Apa dalilnya? Lihat di situ. Bahasanya basyarnaha. Yang namanya basyara yubasyiru, memberi kabar gembira. Sehingga apa? Keberadaan anak dan keberadaan cucu itu membuat gembira. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabiullah Ibrahim, kepada istri Ibrahim, fabasyarnaha, kami berikan kabar gembira kepada dia, kepada istri Ibrahim, akan lahirnya seorang anak bernama Ishak, dan di belakang Ishak ada lagi anak bernama Yakub. Berarti di sini dapat faedah dari kesabarannya istri Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berikan dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan mendapatkan anak. Yang kedua, kebahagiaan mendapatkan cucu. Dan itu diantara bentuk tanda kebahagiaan seseorang. Punya anak, punya cucu. Punya anak, tidak punya cucu, kadang sedih juga, Mas. Ya enggak? Anak ada, tapi semuanya tidak ada yang menikah. Belum ada yang menikah. Umur sudah tua, orang tua gelisah.
nikahlah nak, nanti dulu pak, saya mau kerja dulu ini, belum sukses ini tadi. Terus makin gelisah. Fa innal farah biwaladil walad syadidun libaqa'in nasli wal aqib. Kata Imam Ibnu Katsir, dikarenakan senang, bahagia, al-farah itu bahagia, senang dengan adanya anak dari seorang anak kita, maksudnya dengan adanya cucu, syadid adalah kebahagiaan yang sangat. Dikarenakan apa? Supaya akan berlangsung terus-menerus keturunan. Ya, kalau punya anak tapi tidak punya cucu, kan agak sedih kita ya. Berarti ada harapan terputus anak keturunan. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala mumtannan ala Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada konteks anugerah kepada Ibrahim dalam surat Al-Anbiya ayat ke-72. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba nafilah. Wa kullan ja'alna salihin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa wahabna, kami hibahkan, kami berikan, kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub nafilatan, sebagai bentuk tambahan. Wa kullan ja'alna salihin, masing-masingnya kami jadikan orang yang soleh. Nafilah ziyadah, nafilah itu tambahan. Fal ahfad yu'tabarun ziyadatan 'alal asl. Cucu itu teranggap sebagai tambahan ya, dari asalnya. Wa huwa waladus sulbi, yaitu anak kandung. Fahadhi ni'matun min Allah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konteksnya anugerah. Wahai Ibrahim, kami telah anugerahkan kepada engkau, telah hadiahkan kepada engkau, telah kami berikan kepada engkau Yakub, Ishak. Itu yang pertama kali. Dikasih Ishak saja itu sudah bahagia Ibrahim sama istrinya. Namun Allah SWT ngasih tahu lagi bahwasannya akan dikasih lagi berupa cucu satu orang bernama Yakub. Nafilah sebagai bentuk tambahan. Gimana tidak bahagia di atas kebahagiaan? Sudah dapat anak laki-laki, kemudian mendapati cucu pula. Senang orang tua. Ini konteks anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, memiliki anak, memiliki cucu. Maka mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur kita semua dan memberkahi di atas ketaatan, kita menjumpai cucu-cucu kita nanti. Ya, itu di antara nikmat dunia, gendong cucu. Ya, itu yang kita harapkan ya, Mas Aris. Ya, kalau Mas Aziz ya tidak sempat gendong cucu, ada dua kemungkinan. Ima anak tidak mendapatkan turunan, wa ima kita yang tidak ketemu dengan generasi cucu. Itu maknanya mati duluan. Ya, sebelum cucu lahir. Kita tidak berharap juga seperti itu ya. Itu merupakan nikmat dari Allah SWT. Disebutkan lagi, al-aulad hibatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Anak itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga poin penting. Anak itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Allah ngasih, terkadang nggak kasih. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Kalau kita faham ini, bahwasanya seluruh kekuasaan di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan minta ke Nyi Roro Kidul, apalagi Nyi Blorong, apalagi Mak Lampir. Ya. Apalagi dedemit yang jagai bukit, jagain kuburan, nggak akan minta anak ke situ. Kenapa? Karena seluruh alam semesta yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha. Allah akan mencipta apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti Allah ciptakan, Allah wujudkan. Nah, kemudian disebutkan yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan anugerah kepada orang yang Allah kehendaki inathan, anak perempuan. Memang ada orang itu yang terkadang cuma dikasih anak perempuan. Ada kan? Ada. Ya.
Bahkan nabi-nabi terdahulu ada yang cuma dapat anak perempuan. Di antaranya Nabiullah Lut alaihissalam. Anak beliau perempuan. Makanya beliau mengatakan kepada orang-orang yang kaum suka Sodom ketika itu, aku punya anak perempuan. Kenapa tidak datangi anak perempuanku saja? Nikahi anakku. Beliau punya anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada yang Allah kehendaki az-dzukur. Laki-laki. Ada juga yang diberikan anak laki-laki. Nah, dalam ayat ini kalau kita perhatikan, inasan itu perempuan ya. Lafadznya nakiroh. Nakiroh itu tanpa alif lam. Ya enggak, Brahman? Nah, ketika liman yasha az-dzukur, az-dzukur menggunakan al. Itu ada nilai lebih. Menunjukkan laki-laki itu lebih istimewa dibandingkan perempuan. Dan itulah syariat. Ya. Ketika disebutkan perempuan itu lebih umum. Ketika disebutkan laki-laki, lafadznya az-dzukur alif lam. Karena lebih istimewa. Lebih khusus dia. Memiliki keistimewaan. Atau yuzawwijuhum dzukranan wa inasan. Atau ada juga di antara mereka umat manusia tadi yang Allah pasangkan dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Ada kan? Ada. Kayak Ibrahim cuma dapat anak laki-laki. Lut dapat anak perempuan. Adam dapat perempuan, dapat laki-laki. Nabi kita Muhammad SAW dapat perempuan, dapat laki-laki. Tapi yang hidup anak laki-laki, anak perempuan beliau yaitu Fatimah yang punya keturunan dia. Itu tadi. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Dan Allah juga menciptakan siapa yang Allah kehendaki dalam keadaan statusnya aqim. Aqim itu mandul, tidak punya keturunan. Juga ada nabi yang belum punya keturunan. Di antaranya nabi yang dibunuh. Siapa itu? Zakaria. Ya, Yahya, Nabi Yahya ya. Yahya. Zakaria kan punya anak laki-laki. Ya, laki-laki. Zakaria punya anak Yahya kan. Yahya itu kan yang dibunuh. Orang Yahudi yang dia masuk pohon, kemudian dikejar. Sebenarnya dia kan awalnya kejar, dia masuk pohon terbelah. Nah, ketika itu dia masuk dalam pohon, bajunya kelihatan sama orang Yahudi di apa atau ditebang gitu loh. Akhirnya meninggal lah. Itu Nabi Yahya. Yahya disebutkan belum punya pasangan. Termasuk yang belum punya pasangan sekarang siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Ya enggak? Masih bujang beliau. Belum punya pasangan. Jadi ada nabi yang punya anak laki-laki, ada nabi yang punya anak perempuan. Ada nabi yang punya anak perempuan dan laki-laki, ada yang enggak punya anak. Nah, apa hikmahnya ini tadi? Hikmahnya kita kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma punya anak perempuan, ya jangan bersedih. Juga ada nabi yang seperti itu. Kalau kita ditakdirkan cuma punya anak laki-laki, juga jangan sedih. Juga ada nabi yang ditakdirkan seperti itu. Yang ditakdirkan belum punya anak, juga ada nabi yang tidak memiliki anak. Itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala maha berilmu dan maha mampu. Fal aulad hibatun min Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu adalah anugerah dari Allah. Wa zakarallahu fi hadhil ayat arba'ata aqsam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini 4 jenis. Al-awwal yahabu liman yasha'u inasan. Golongan yang pertama orang-orang yang Allah berikan anak perempuan. Yahabul inas alal infirad. Allah Subhanahu wa ta'ala cuma memberikan anak perempuan tersendiri, tidak diberikan anak laki-laki. Asani wa yahabu liman yasha'u dzukur. Zakara subhanahu az-dzukur 'alal infirad. Golongan yang kedua yang Allah sebutkan adalah orang yang diberi anak perempuan, anak laki-laki secara tersendiri, tidak ada anak perempuan. Tsumma qala au yuzawwijuhum dzukranan wa inasan. Atau ada yang Allah Subhanahu wa taala beri pasangan, dia punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Mas Aziz ada perempuan? Belum ada. Itu tadi. Laki-laki semua. Masya Allah itu tadi. Anak laki-laki. Ya itu sudah, jangan bersedih. Kejar, ya kan? Kejar target. Belum dapat, tambah lagi. Belum dapat, tambah lagi. Ya enggak. Selagi masih ada kesempatan
istri bisa produksi, ya kejar terus, nggak masalah. Kalau ternyata sementok 12, ternyata laki-laki semua, ya sampean berarti sudah Allah anugerahkan untuk main bola nggak repot-repot lagi. Itu sudah punya tim, ya enggak? Kemudian ayyu'ti subhanahu minas sinfain adz-dzukur wal inath. Maknanya ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kedua golongan tersebut, laki-laki dan perempuan. Wa hadzal qismu tsalits wa huwal ghalib. Nah, jenis yang ketiga inilah yang sering terjadi di kalangan umat manusia. Yaitu biasanya kebanyakan umat manusia punya anak laki-laki dan perempuan. Anallah yajma' lizaujain as-sinfain adz-dzukur wal inath. Yaitu seringnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, mengumpulkan pada pasangan suami istri itu dua jenis, laki-laki dan perempuan. Amar rabi', adapun jenis yang keempat, wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Ada di sana orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tidak punya keturunan. Al-aqim alladzi la yalid. Al-aqim itu orang yang tidak memiliki keturunan. Kalau dia laki-laki ya istilahnya impoten atau mandul, atau intinya dia tidak punya keturunan. Ya. Dia sudah, kadang ada orang yang normal, Mas. Normal. Subur semuanya. Tapi tidak Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang laki-lakinya tidak ada penyakit sama sekali. Ya. Perempuannya tidak ada penyakit. Tapi ya takdir Allah Subhanahu wa taala dia tidak punya keturunan. Itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ada hikmah yang tersembunyi yang tidak tahu kitanya. Wa hadhi hikmatullah Subhanahu wa taala yu'ti bi fadlihi wa ihsanihi. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah memberi dengan dasar anugerah dan kebaikannya. Wa yamna bi adlihi wa hikmatihi. Dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak memberi, itu pun dengan keadilan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang diberi keturunan, itu adalah anugerah dari Allah. Bagi yang belum diberi keturunan atau sampai mati tidak mendapatkan keturunan, itu ada hikmah yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tidak tahu. Siapa tahu dia punya keturunan yang bisa menyebabkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dalam Islam tidak ada, di zaman dahulu ada istilah angkat anak adopsi. Ya, tidak ada istilahnya adopsi. Kalau kita ngasuh, membiayai ya, anak orang tidak masalah. Ya. Tapi tidak dikenal dulu mereka, misalkan ada sahabat yang tidak punya anak, sahabat yang lain punya anak, ya, anakmu saja saya ambil jadikan anak saya. Tidak dikenal di kalangan sahabat di zaman Rasul. Ya. Nah, istilahnya anak angkat mengadopsi, bukan anak asuh ya Mas ya. Kalau anak asuh tidak masalah. Adopsi itu dia jadikan anak dia, penisbatannya ke dia. Misalkan saya tidak punya anak, saya cari anak dari kecil, ya, dia bilang ini anak saya, binnya juga saya, masuk kakak. Semua orang di kampung kalau ditanya ini anak, tapi orang-orang yang tertentu tahu kalau ini bukan anak dia. Nah, itu tidak dikenal di zaman dahulu, di zaman Rasul. Ya. Tapi kalau seandainya dia nemu anak, dia asuh, dikatakan ini adalah anak asuh, bukan anak kandung, ya itu tidak masalah. Apa tujuannya? Ya banyak hikmahnya. Kalau penisbatan seseorang yang bukan anak kita dinisbatkan ke kita, itu juga dalam Islam tidak diperbolehkan. Ya, dalam Islam dia bukan anak kita, tapi dinisbatkan sebagai anak kita, tidak boleh. Dan juga itu kata para ulama akan menyebabkan nanti dampaknya diantaranya waris. Kalau dia tahu itu ini bapak saya, padahal ketika dia meninggal dunia, yang ambil warisnya siapa? Saudara-saudara dia atau keponakan dia. Tapi karena ini anak angkat, terdaftar di kakak dan binnya nama dia, maka nanti dia punya kekuatan legalitas. Saya punya hak, saya anak kandung. Menurut versi dia yang di surat. Padahal secara kenyataan dia bukan anak kandung. Nah, itu nanti ada hak yang dizalimi. Itu dampaknya. Ya kalau hartanya sedikit biasanya tidak ada masalah. Tapi kalau hartanya miliaran, semua orang warisan itu kalau cuma 1 juta, 2 juta, 10, 20, kadang males mengurus 1 kapling tanah. Tapi kalau tanahnya 10 hektar kebun sawit, ya, atau dia punya harta yang bapaknya punya saham. Dulu kita pernah ada orang datang ke rumah minta selesaikan harta warisan.
Saya kira cuman hitungan harta warisan cuman sekapling, 2 kapling. Ternyata IP sama PT Renko di Kertapati itu. Dia bilang, apa warisnya apa Pak? Renko. Sama IP, saham di IP itu masih. Wah itu luar biasa, itu aset miliaran. Bingung saya, Anton nih. Ngotot, mereka masih ngotot. Pokoknya dari salah satu saudara tadi bersikuku dia mau menguasainya. Yang lain nggak bisa, kasih rumah aja satu rumah di daerah Bukit itu, ambillah rumah itu. Pokoknya yang saham di perusahaan, ini anak perempuan ada di Jakarta. Versinya dia panggil ustadz dulu lah dia. Ada ustadznya pula, ustadznya mungkin dibayar segala macam. Jelasnya fatwa ustadz itu tadi dia punya hak. Yang ini tadi ya kalah itu intinya. Dia tetap mau ngasih tapi tak ngasih perusahaan. Padahal sama-sama anak kandung. Makanya tadi waris itu kalau kecil tidak akan jadi masalah. Kalau cuma sekapling, 2 kapling, ya enggak. Tapi kalau sudah miliaran, gelasnya perusahaan, kita nggak tahu. Misalkan Mas Aziz punya, misalnya Mas Aziz ya, sampai yang ngambil anak dari kecil, perempuan, masuk di kakak, ya enggak. Itu anak-anak yang lain tahu ini anak angkat. Tapi dia taunya ngotot, saya ini ada di kakak, bin saya. Raden Aziz, binti Raden Aziz, sampai punya saham. Apa misalnya sahamnya? Terus sampai misalkan punya perusahaan. Ternyata Pelindo ini sudah dibeli Mas Aziz. Saham Pelindo itu sudah bukan lagi milik pemerintah, bukan milik BUMN, sudah milik swasta. Tapi sengaja disembunyikan, ya kan? Seluruh Pandu nggak tahu ternyata bosnya di sini itu Mas Aziz. Misalkan, contoh, aset miliaran. Nah, itu baru akan jadi masalah. Makanya dampak dari anak angkat tersebut tidak dikenal dalam Islam. Anak asuh boleh. Nah terus bagaimana kalau anak angkat tadi? Solusi dalam Islam adalah paling dia wasiat. Kalau dia ngasuh anak dan lainnya tadi, misalkan Mas Aziz punya anak angkat, anak asuh tadi, ya paling nanti wasiat 20% ini untuk yang perempuan. Kalian bagi 80%-nya itu warisan untuk kalian. 20% itu untuk perempuan. Karena dia anak angkat saya dari kecil. Nah itu boleh. Itu namanya wasiat. Kemudian di sini disebutkan Subhanahu wa ta'ala la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a la radda li fadlihi. Ya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang Allah ingin beri, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah ingin menghalanginya, dan tidak ada yang bisa menolak atau menahan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian kata penulis buku ini, al-aulad zinatul hayatid dunia. Anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Tadi kan disebutkan anak itu adalah nikmat. Anak itu adalah anugerah dari Allah. Anak itu ternyata adalah perhiasan dunia. Ya. Yang namanya perhiasan itu kan enak dilihat, Mas. Enak dimiliki. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ya, dalam Al-Kahfi. Al-mal, harta, wal banun, anak, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan harta itu perhiasan dunia. Ya. Memang kalau hidup tidak punya harta, ya susah kadang ya. Harta itu relatif ya. Orang punya harta banyak belum tentu dia menikmati. Kata para ulama, harta yang kita miliki itu ada 2 macam. Ada yang kita miliki, ada yang kita manfaatkan. Nah, yang kita miliki itu hakikatnya bukan harta kita, tapi cuma sekedar titipan. Harta kita yang asli adalah yang kita manfaatkan. Apa yang kita manfaatkan? Para ulama menyebutkan 3 bentuk. Yang kita pakai, yang kita makan, atau kita minum, dan yang kita sedekahkan. Itu adalah harta kita. Jelas ya? Yang dipakai, yang dimakan, diminum, masuk ke badan, atau yang kita sedekahkan menjadi amal saleh. Itu adalah hakikat harta yang kita miliki. Kalau cuma sekedar dimiliki, itu bukan sebenarnya harta kita, tapi titipan. Sebenarnya milik orang lain. Kalau kita mati, milik ahli waris.
yang menguasai. Gambarannya Mas Aziz, dalam kehidupan sehari-hari. Mas Aziz punya enggak di rumah itu pernah beli barang, pernah beli baju tapi belum terpakai? Ada enggak di lemari? Ada. Baju tapi belum terpakai. Ya, itu namanya harta yang Mas Aziz miliki. Bukan yang Mas Aziz manfaatkan. Bisa jadi nanti suatu saat baju tersebut, Ustadz, ini ada baju gamis nggak kepake di lemari, ambillah buat Ustadz. Ternyata rezeki buat saya. Iya enggak? Pernah nggak Mas Aziz? Dan ini sarung, kasihkan aja lah sama sepupu, sama siapa, taruh masjid. Padahal dibeli. Milik siapa ini? Milik Mas Aziz. Ada nggak Mas Aziz entah di kampung mungkin beli tanah? Ada? Sudah pernah menginjakkan kaki di tanah tersebut? Sudah. Alhamdulillah, berarti kan Mas pernah diinjakkan. Kadang ada Mas, orang yang beli tanah, tapi dia belum pernah menginjakkan kaki. Contoh misalkan, Mas Aziz ditawari sama adik. Ini, ada tanah ini, murah, di kampung. Di mana? Itu dekat sama rumah orang tua. Beli, sampai beli bayar transfer. Sudah 10 tahun tanah tersebut belum ditanami, belum diinjakkan, belum dinikmati. Apa bentuknya? Ada. Ada orang beli surat tanahnya di sana sampai mati dia tidak menikmati tanah tersebut. Ya kan? Ada orang punya uang di rekening sekian miliar, tetapi sekalipun belum pernah dia nyedot beli, jangankan itu ya, beli satu sosis misalkan, belum pernah dia pakai ATM yang isinya miliaran tadi. Ada saja yang seperti itu. Kalau kita lihat misalkan Ajalin, ya, itu uang tanahnya luar biasa. Tapi memungkinkan dia punya tanah yang kakinya pun belum pernah menginjakkan di tanah tersebut. Dia punya sekian banyak ATM, itu berisi semua. Ini 10 miliar, ini 10 miliar, 10 miliar. Tapi tidak pernah dia pakai kecuali yang satu ini saja. Padahal uang dia juga. Itu contoh gambaran harta yang dimiliki. Sehingga harta yang hakiki kita di dunia tadi, yang kita manfaatkan, yang kita pakai, minum, kita sedekahkan, itu adalah harta. Ya. Jelas Mas Aziz? Jelas? Januar? Ya, enggak. Kadang ada orang punya mobil mewah, Mas. Punya mobil mewah. Tapi sekalipun belum pernah dia nyetirnya sama, jangan kayak nyetir enggak pernah, nungganginya enggak pernah. Semuanya yang dibawa anaknya sama ya anak buahnya gitu loh. Sopirnya, dia enggak pernah. Ada orang punya mobil mewah, dia enggak pernah naik mobil itu. Dia selalu orang yang ke pasar, orang nyetir dia tidak pernah. Berarti yang memilikinya siapa? Yang memanfaatkannya orang lain. Pemiliknya siapa? Dia. Dia memiliki, tapi dia tidak memanfaatkannya. Orang lain yang memanfaatkannya tadi. Nah itulah harta tadi. Nikmat, ya nikmat. Perhiasan dunia. Al-banun, anak, juga adalah perhiasan dunia. Summa qala ba'daha, kemudian Allah SWT menyebutkan setelah ayat tersebut, wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Al baqiyatus shalihat. Ya. Disebutkan dalam tafsirnya al baqiyatus shalihat itu disebutkan di ayat di halaman 20 itu disebutkan halaman setelahnya itu halaman 4. Itu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itulah makna al-baqiyatus shalihat. Maksudnya zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu disebut dengan baqiyatus shalihat. Wal baqiyatus shalihat khairun, jauh lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya dan sebaik-baik yang sesuatu yang diharapkan. Al-baqiyat indallahi khairun min zinatil hayatid dunya. Al-baqiyatus shalihat, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu jauh lebih baik dibandingkan perhiasan dunia tersebut. Wa qad fussirat bitafasir khassah. Dan sungguh baqiyatus shalihat ini ditafsirkan dengan tafsiran yang khusus. Fussirat bihi, ditafsirkan diantaranya dengan bili subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di antara tafsir baqiyatus shalihat adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa bi ghairi dzalik, dan tafsir-tafsir yang lain.
Walakinnal baqiyatus shalihat a'ammu, akan tetapi al-baqiyatus shalihat itu sebenarnya lebih umum. Zakar Ibnu Qayyim kama zakar Ibnu Qayyim annaha tashmalul a'mal as-salihah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya al-baqiyatus shalihat mencakup amalan-amalan yang soleh. Jadi al-baqiyatus shalihat itu lebih umum, mencakup seluruh amalan yang soleh. Fal a'mal as-salihah khairun min zinatil hayatid dunya. Amalan yang soleh jauh lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Ya, maksudnya apa? Amalan soleh tadi jauh lebih baik dibandingkan anak dan harta tadi. Kalaupun seandainya kita tidak memiliki anak, tidak memiliki harta, masih ada yang lebih baik kalau mau kita raih. Apa itu? Amalan soleh. Ini yang payah itu, harta sudah tak punya, anak keturunan tidak punya, baqiyatus shalihat apalagi. Ini namanya khasirat dunia wal akhirat. Harta tidak punya, hidup miskin, anak keturunan tidak punya, hidup galau, amal soleh juga tidak ada. Di dunia melarat, di akhirat tambah lagi. Ini kerugian. Fala yaghtar al-aba bi auladihim. Jangan sampai orang tua itu tertipu dengan anaknya mereka. Wala yulhihim auladuhum an dzikrillah wa ta'atihi. Jangan sampai pula anak-anak mereka tersebut melalaikan mereka. Membuat mereka terlena dari mengingat Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga poin yang penting. Anak tadi, ya, harta anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengingat Allah, dari taat kepada Allah, dari menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang ada yang dibuat lalai oleh anaknya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari taat kepada Allah. Sabtu sore, anak di awal bulan, anaknya bilang, "Ayolah Pak, kita jalan yuk ke mall, kan udah gajian." Jalan, pernah dulu yang luar jalan, ya. Kalau sekarang ngaji terus ya, Sabtu sore pengajian gitu malam minggu. Kalau dulu ya, jalan, apalagi baru anak lagi siko ya luar ya. Kemana dulu kalau lagi dulu? Ke mall ya. Tidak mengenal pengajian. Sholat maghrib lagi, kalau belum tentu sebelum maghrib lah pergi. Lewat. Antum-antum yang mungkin sebelum kenal pengajian ini, ya dulu seperti itu. Maghrib, Allahu Akbar, kitanya di mall. Isya apa lagi? Balik setelah Isya. 2 waktu sholat setiap bulan lewat. Itu kalau yang pergi setiap bulan. Kalau yang hobinya tiap minggu. Bisa bayangkan. Ini namanya anak-anak yang membuat lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Munafiqun ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Janganlah harta kita, anak kita, istri kita membuat kita lalai dari menjalankan ketaatan, lalai dari ibadah, lalai dari sholat. Nah, ini juga banyak menimpa kaum muslimin disebabkan hartanya tadi lalai dari ibadah, lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala atau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan anak, disebabkan harta, itu tidak diperbolehkan ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal tersebut? Maksudnya apa? Yang terlalaikan dari ketaatan, dari mengingat Allah dengan sebab harta, dengan sebab anaknya tadi. Fa ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Saya dulu punya kajian malam Ahad, Sabtu malam Ahad di arah kota sana, di rumah susun. Ada musola di perumahan susun itu, ada musola kecil seperti ini lah. Lagi dulu Sudirman itu masih ramai kan, kalau apa namanya, Sudirman Street ya. Nah, kan pagi sore jam 5:30 lewat situ. Luar biasa, itu sudah nongkrong di pinggir jalan. Anak-anak, kan jalan sudah mulai ditutup kan. Anak-anaknya, ibunya, bapaknya. Maghrib lewat, Isya apalagi. Kita pulang kajian itu jam 10 malam. Macetnya luar biasa. Anak muda, remaja dan yang lainnya, anak-anak terlalaikan dari sholat maghrib, sholat isya, dikarenakan apa?
untuk cari kehiburan anak-anak. Ini tidak diperbolehkan. Kalau terjadi, Allah SWT menyatakan faulaika humul khasirun. Mereka orang-orang yang merugi. Ya. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dibuat indah, ya, bagi umat manusia itu kecintaan terhadap perkara-perkara syahwat minan nisa, kepada kaum wanita. Memang laki-laki itu senang kepada kaum wanita, tabiat yang sudah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada laki-laki suka sama laki-laki, berarti sudah menyelisih kodrat yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah jadikan indah kecintaan manusia terhadap kaum wanita. Nah, kalau ada orang merasa indah ketika dia mencintai laki-laki, tidak beres ini tadi. Menyelisih ayat Al-Quran dan menyelisih fitrah. Ya enggak? Wal banin, senang pada anak, itu tabiat. Kalau ada orang yang tidak pengen punya anak, atau dikenal dengan istilah program apa sekarang? Child free. Nah, ya, bebas, tidak punya anak. Ya, ingin berdua saja. Mau seperti ini tadi. Kalau cuma berdua hidupnya, masa tuanya, siapa yang mau ngurus dia sakit? Tetangga? Tidak ada orang mau peduli sama dia. Kita bisa merasa kuat dan gagah, itu masih muda sekarang ini, Mas. Mas Aziz bisa bilang gagah itu karena umur sekarang. Perempuan bisa gagah karena sekarang. Coba nanti kalau sudah umur 65, 70, jalan sudah enggak, pinggang ibarat motor sudah habis, soknya udah, jalan udah enggak kuat, butuh yang ada nuntun. Mau ke masjid aja harus butuh dituntun anak. Kalau enggak punya anak, siapa yang mau nuntun? Ya enggak? Nah, itulah dampaknya. Pemahaman seperti itu tadi rusak, ya, tidak boleh. Pemahaman ingin bebas tidak punya anak. Kemudian wal qanatiril muqantarah, senang dengan qanatiril muqantarah, yaitu harta yang berlimpah. Ya, semua orang pasti suka, ya, senang punya harta, ya. Makanya jualan bakso itu tadi kan, itu untuk mencari harta, ya, itu ya. Nah, itu tadi, itu contoh normal, ya. Kerja pagi pulang sore. Minadh dhahabi wal fiddah, harta berupa emas dan perak. Zaman dahulu, ya, orang hebat kalau punya emas dan perak karena zaman dulu alat bayar. Kalau sekarang ini orang sudah diganti dengan duit, ya, punya duit itu sudah lambang kekayaan. Ya. Wal khailil musawwamah, al khail, kuda-kuda yang indah. Ya. Kendaraan. Ya. Memang bagian dari keindahan. Punya istri, punya anak, punya harta, punya uang, punya kendaraan. Wal an'ami wal harth. Dia punya an'am. An'am itu hewan ternak seperti kambing, onta, sapi, itu namanya an'am. Wal harth, pertanian. Maksudnya apa? Sumber ekonomi dia. Kan kambing, onta, sapi itu kan sumber pendapatan. Harth itu pertanian, ladang, itu kan sumber pendapatan. Maksudnya apa? Dia punya bisnis, punya usaha. Sukses nggak orang seperti ini, Tang? Sukses, Tang, itu, Tang. Ya enggak? Dia itu kan zaman dulu. Ya kan? Zaman sekarang intinya dia punya istri, punya anak, punya harta, punya duit, istilahnya, punya mobil mewah, ya. Kemudian punya usaha bisnis. Nah, itu yang dicari. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Itu adalah mata'ul hayatid dunya, perhiasan kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ya. Namun ada di sisi Allah sebaik-baik balasan, sebaik-baik pengganti. Ya. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Maukah aku kabarkan kepada kalian yang jauh lebih baik? Lil ladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa. Ya, ini lebih baik bagi orang yang bertakwa. Antum punya dunia ini tadi, punya anak, punya istri, punya kendaraan, punya uang, punya bisnis yang bagus. Ternyata di sana ada yang jauh lebih baik. Apa itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya. Mereka mendapatkan apa? Surga
yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kemudian dapat apa lagi? Wa azwajun mutahhar. Dapat azwaj, istri-istri yang suci. Dapat bidadari, dapat istri di surga. Ya. Kalau dia istrinya masuk surga sama dia, istrinya akan menjadi ratu bidadari. Kalau masuk surga, kalau masuk neraka digantikan oleh Allah SWT dengan istri yang lain. Dan di sana di surga dia akan memiliki banyak istri. Apakah istrinya cemburu? Tidak, dicabut oleh Allah SWT. Wa naza'na ma fi qulubihim, ya kami cabut dari hati mereka dengki, iri, hasad, cemburu, dan yang dicabut oleh Allah SWT. Dan wanita-wanita surga itu disebutkan mutahharah. Mutahharah itu suci, tidak datang haid, tidak datang bulan, tidak ada BAB, tidak ada kencing sama sekali. Bukan seperti wanita dunia, ada haid, ada BAB, ada kencing. Wanita surga tidak ada sama sekali. Apakah wanita surga akan menua? Tidak ada yang menua semuanya. Selama-lamanya seperti itu. Sudah Allah sempurnakan laki-laki dan perempuan. Ridwanum minallah wa ridwanum minallah, dan keridhaan Allah SWT. Wallahu basirum bil ibad. Allah SWT Maha melihat hamba-hambanya. Bi khairin min dzalikum ay min jami'i ma taqaddam. Maksudnya Allah SWT memberitakan tentang sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu dibandingkan apa-apa yang Allah sebutkan di awal ayat tadi. Wal aulad lan yakunu qurrata ainin li abawaihim illa idza kanu salihin barin. Anak itu, ya, al aulad, anak tidak akan dikatakan qurrata ainin, penyejuk mata, penenang jiwa. Tidak akan dikatakan seperti itu untuk kedua orang tuanya, melainkan apabila mereka salihin barin, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Itulah anak. Ya, bukan patokan anak itu menjadi penyejuk, penenang hati, penyejuk jiwa. Kalau dia ininya seorang berpangkat jenderal, yang ini gubernur, dia punya anak 4. Ya, satu pangkatnya jenderal, panglima TNI, satunya lagi panglima Kapolri, satunya lagi menteri, satunya lagi ketua umum partai. Orang elit politik semua. Tapi anaknya sholat enggak, maksiat iya, ya, bahkan tertuduh. Ini menteri, misalkan menteri tertuduh, menteri yang berpemahaman komunis, ateis misalkan. Ya. Kemudian juga enggak ada bakti kepada orang tua. Bapaknya di kampung, misalkan di Cirebon, juga enggak diurus sama dia. Ya enggak, dititipin sama orang kampung, sakit pun enggak ada. Dia lebih mementingkan tugas negara dibandingkan orang tuanya. Seperti ini tadi, tidak ada faedahnya, bukan jadi penyejuk mata. Berapa banyak orang tua, kadang anaknya luar biasa mas, sukses dunianya, tapi orang tuanya menderita dalam hati. Ya, berharap sebenarnya dekat sama anak, tapi anaknya semuanya jauh. Ta'i'in li rabbihim. Ya. Anak tersebut tidak dikatakan anak yang menjadi penyejuk mata, penenang jiwa orang tua, melainkan kalau mereka soleh, berbakti kepada orang tua, taat kepada Rabb-nya, mustaqimina ala dinihim, istiqomah di atas agama, fahaula humul ladzina taqarra bihim a'yunul abawain as-salihin. Ya. Yang demikian itulah yang akan menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya tersebut. Walihada fi du'a'i Nabiyillahi Zakaria alaihissalam. Oleh karena itulah, tatkala Nabi Zakaria alaihissalam berdoa, disebutkan Zakaria ketika itu lama tidak punya anak. Ya, Zakaria itu lama tidak punya anak, lama. Disebutkan ada yang menyatakan sekitar hampir 100 tahun umur beliau. Ya, istrinya beliau sekitar 90-an, sudah tua sekali. Lama tidak punya anak. Nah, ketika itu beliau berdoa. Doanya Nabiullah Zakaria, Rabbi, wahai Rabbku. Nah, rata-rata doa para nabi semuanya melafadzkan dengan lafaz Rabbi atau Rabbana. Nah, kata para ulama, di antara sebab terkabulnya doa adalah dengan melafadzkan ya Rabbi. Jadi kalau mau doa, ya, dengan melafadzkan lafaz ya Rabbi. Kenapa? Dikarenakan di situ terkandung makna rububiyah. Di antara makna rububiyah adalah memberi. Ya, Allah SWT punya kuasa dalam memberi. Oleh karenanya banyak doa para nabi dengan menggunakan lafaz Rabbi. Seperti ini Zakaria. Dia mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu minni. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku wahanal azmu minni, telah lemah tulangku ini.
Wahana artinya lemah. Ya. Telah lemah tulangku ini tadi. Sudah sepuh, Mas. Washta'ala ra'su syaiban. Dan ini rambut di kepalaku sudah bercahaya putih. Maksudnya apa? Sudah ubanan, Mas. Sudah bercahaya putih, sudah ubanan. Ini tulang sudah lemes, sudah sepuh, rambut sudah uban. Namun lihat Zakaria, di sini adab. Zakaria mengatakan, "Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya." Namun aku merasa tidak akan sengsara tatkala berdoa kepadamu. Tidak akan rugi, tidak akan menderita tatkala berdoa kepada engkau. Ini menunjukkan apa? Yakinnya dia. Dia mengatakan, aku sudah tua, tapi aku yakin. Aku tidak akan menderita kalau aku berdoa kepada engkau. Aku tidak akan sengsara. Tidak akan rugi. Dalam artian menunjukkan dia yakin pasti dikabulkan. Itu juga adab dalam berdoa. Jadi adab dalam berdoa itu bukan berkaitan dengan tempat. Tempat itu cuman yang kesekian. Terkabulnya doa. Kadang orang, aku ingin doa di samping Ka'bah. Sama saja, jangan kamu di samping Ka'bah. Ya, kalaupun dia bisa terbang ke langit, bisa terbang ke langit, dia doa di atas langit. Juga kalau hati, jadi baliknya ke hati, Mas. Sampean doa tuh di atas kapal itu dah. Ya enggak? Di atas kapal itu saling doa, tapi betul-betul tulus. Jadi hati. Maksudnya apa tulus? Ketika minta itu hatinya yang meminta, bukan lisannya yang minta. Sebagian orang, ya Allah, tapi hatinya masih ngitungin pentol bakso tadi. Gitu. Itu tadi. Atau mungkin itang, antum melok TA, ngawasi TA kan? Nah. Antum doa, ya Allah, cairkanlah bonus tahun ini. Tapi hati ini tadi masih mikirkan sambil megang kunci Inggris, tadi baut belum terpasang, sikok belum terpasang. Wah, ini baut belum terpasang, sikok tadi. Itu enggak. Jadi kata para ulama, sebab terkabulkan doa tadi ada namanya hudurul qalbi. Ya kan? Jadi kalau antum berdoa kan, lisan antum ngomong berdoa, tapi hatinya antum tadi masih mikirkan, aduh sikok baut belum terpasang tadi. Masih pikirkan kunci Inggris sikok tadi ditaruh di mana lah ini tadi. Itu enggak akan terkabul. Jadi dimanapun kita berdoa, kuncinya di situ. Betul. Gimana ya? Gambarannya gini, Mas. Tatkala kita minta sama seseorang, kita tuh harus yakin dia itu bisa diharapkan. Nah, kita yang berdoa tadi kepada Allah, kita harus yakin Allah bisa diharapkan. Tapi kalau dia ragu-ragu di hatinya tadi, dia minta lisan, tapi hatinya tadi kemana-mana. Itu namanya cara berdoa, cara berdoa rata-rata yang setelah sholat wajib. Kata yang jamaah di belakang sambil noleh. Apalagi kalau ada acara, ada makan-makan di masjidnya. Itu yang pimpin doanya ngebut, yang jamaah ngamin kan sambil lihat tekwan, kerupuk, pempek yang keluar tadi. Itu aja. Ya enggak? Itu doa seperti itu. Sudah susah mau terkabul. Ya enggak? Lisannya kemana, hatinya kemana. Nah, itu tadi, itu kuncinya. Di samping dia melafatkan lafaz yang memang dianjurkan seperti Robbi tadi. Lihat Zakaria, dia mengatakan badanku sudah tua, kemudian rambutku sudah beruban, namun aku tidak putus asa dalam berdoa kepadamu. Tidak akan merasa sedih, tidak akan menderita. Kemudian beliau menyebutkan alasan permintaan beliau. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhirah. Sesungguhnya aku khawatir, ya, anak keturunan orang-orang yang di belakangku ini, maksudnya itu Bani Israel. Aku khawatirkan orang-orang yang ku bawa pegangi, misalnya itu yang ku urus ini, umatnya beliau, ya. Itu enggak bisa enggak ada penerus gitu loh. Penerus dakwah ini tadi. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akhirah. Fahabli min ladunka waliyan. Ya. Aku mengkhawatirkan Bani Israel yang di belakang-belakang ini tadi, ya, itu tidak bisa meneruskan dakwah ini tadi. Tidak bisa menjadi orang yang taat, orang yang soleh. Ya, antum tahu sendiri Bani Israel. Ya. Dari sekian banyak Bani Israel, ada yang taat, ada yang tidak taat. Dan yang tidak taat itu banyak, yang membangkang.
Nah, itu kekhawatiran. Jadi beliau berharap minta kepada Allah ada penerus. Tapi beliau bilang, wa kanat imraati akhir. Namun istriku sudah akhir, sudah menopause. Ya, sudah tua renta sepuh. Fahabli min ladunka waliyan. Ya Allah, anugerahlah kepadaku darimu waliyan. Waliyan itu seorang anak keturunan yang engkau cintai, yang berloyalitas kepada engkau, seorang wali, maksudnya orang soleh. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, supaya dia mewarisiku. Maksudnya mewarisiku, melanjutkan estafet ini tadi. Ya, estafet ilmu, bukan harta. Maksudnya itu supaya dia mewarisi ilmuku ini tadi. Dan juga mewarisi peninggalan Yakub. Maksudnya itu ilmu yang dibawa oleh Yakub. Waja'alhu rabbi radiyan, dan hendaknya engkau jadikan dia orang yang diridhoi. Intinya dia minta doa ini tadi. Dia minta anak yang soleh, bukan anak-anak sembarang anak. Dan permintaan Zakaria bukan supaya nanti ada yang merawat saya di masa tua, nanti ada yang ngurus ladang ini, bukan. Nanti supaya ada yang meneruskan bisnis ini, bukan. Yang beliau minta anak yang soleh tadi bisa meneruskan estafet dakwanya Nabi Zakaria dan dakwanya Nabi Yakub. Disebutkan dalam tafsir, Rabbi inni wahanal azmu minni ay dha'ufa. Maksudnya aku telah lemah. Wa idza dha'ufal azmu dha'ufa baqiyatul badan. Kalau tulang sudah lemah, lemah pula badan. Ya Mas Aziz. Ya nah, kekuatan badan kita pada tulang. Kalau tulang lemah, lemah pula badan. Li'anal azm wal amud wal asas lil jismi. Dikarenakan tulang dia adalah tonggak dan pondasi bagi badan. Kalau rumah itu pondasinya di bawah, kita bisa bergerak ini kan dengan tulang. Kalau tidak ada tulang, gimana Mas itu? Kelempar-kelempar jalan dia kan? Itu tadi. Washta'ala rasu syaibah. Itu maknanya kathiru syai' fihi. Banyak ubannya. Telah menyalah uban di rambutku. Itu maksudnya telah banyak uban. Fahabli min ladunka waliyan. Anugerahkan kepadaku seorang wali. Ay min awliyaillah. Maksudnya apa? Seorang anak dari wali Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Supaya bisa mewarisiku dan mewarisi ilmu dari keluarga Yakub. Maksudnya wahadil warasatul ilmi la warasatul mal. Warisan ini maksudnya warisan ilmu, bukan warisan harta. Maksudnya supaya dia bisa mewarisi ilmuku dan ilmu Yakub. Li'annal anbiya la yurathun. Dikarenakan para nabi itu tidak meninggalkan warisan. Para nabi itu tidak kasih warisan. Ya, itu disebutkan dalam hadis. Innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan ilmu dan dinar. Tidak ada. Jadi Rasul ketika wafat tidak punya harta yang bisa diwarisi. Seluruh para nabi tidak punya harta yang bisa diwarisi. Jadi barang yang tersisa itu barang-barang yang tidak ada nilai gitu. Coba bayangkan kalau seandainya mereka para nabi, Nabi Muhammad SAW sebagai seorang saudagar yang punya banyak harta, orang akan berhujjah. Ya, ketika ada orang miskin dibilang, sabar Pak, sabar. Kamu bilang sabar, Nabi aja kayak gitu kok. Ya enggak? Nah itu tadi. Ketika kita bilang, sabar, ada orang lebih mulia dibandingkan kamu, tapi dia lebih susah dibandingkan kamu. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kalau seandainya Nabi kita tadi kaya, sukses, punya harta yang berlimpah ruah, kayak hartanya sekorun, orang-orang yang nyari dunia tadi bilang, kita harus cari harta sebanyak-banyaknya. Kenapa? Sunnah Nabi. Ya enggak? Alasannya sunnah Nabi, semua yang dibilang sunnah Nabi. Kemudian, li'annal anbiya la yurathun kama fis sahihain. Waja'alhu rabbi radiyan. Jadikan dia orang yang engkau ridho ya Allah. Yad'u rabbahu annallaha yarzuqu al-walad al-salih al-mardi indallah. Itu menunjukkan Zakaria memohon kepada Allah Azza wa Jalla anak yang saleh yang diridhoi di sisi Allah. Wa hadza min ahamil ada'iyah. Ini termasuk doa yang paling penting. Apa doa apa? Ad-du'a bi salahi dzurriyyah. Doa minta kesolehan anak keturunan. Nah itu tadi. Jadi doakan anak kita. Ini poin yang penting ya. Doakan. Mungkin kita ini jarang doakan anak. Doakan. Minta kepada Allah anak kita ini menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak mesti ceramah jadi ustadz loh Mas. Ya enggak? Ceramah di depan publik seperti ini tidak semua orang bisa. Ya enggak?
Ada yang demam panggung dia. Ada orang yang dia pintar bisnis, tapi dia nggak bisa ngomong depan anak buahnya. Tapi otaknya luar biasa dia. Tapi dia kalau suruh ngomong nggak bisa dia. Nyuruh dia. Direkturnya yang suruh ngomong. Tapi owner dia. Ngomongnya aja mungkin gelagapan dia. Tapi otaknya itu sudah otaknya Habibie itu. Nah, tapi dia nggak bisa ngomong. Ada orang yang seperti itu. Kita juga dulu di zaman kita mondok. Kita punya kawan di pondok itu. Dia kalau ngomong tuh susah. Tapi kalau disuruh setoran hadis, kita ngepor, nggak setoran, tahu-tahu dia sendirian setoran. Ini orang kalau ngomong susah ya, kalau setoran dia lancar. Allah SWT berikan kecerdasan dia tadi. Ada orang pintar nulis, tapi kalau dia ngomong depan umum, dia gelagapan. Anak yang soleh itu bukan anak yang pintar ceramah, jadi dai, bukan. Tapi dia orang yang taat kepada Allah SWT, bakti kepada orang tua. Qabla yurzaqul insan yad'u rabbahu annallaha ta'ala yarzuqahu adz-dzurriyyah at-thayyibah al-mubarakah. Nah, sebelum seseorang diberi rezeki anak, dia hendaknya berdoa kepada Allah agar Allah memberi dia keturunan yang baik, yang diberkahi. Nah, seperti ini, yang Gilang, istri beliau lagi alhamdulillah lagi hamil, Utsman ya, lagi produksi itu tadi. Antum banyak-banyak doa sebagaimana Zakaria, minta kepada Allah agar diberikan keturunan anak yang soleh. Bagi kita yang sudah punya ini tadi, minta Allah SWT berbuat, dibimbing, diberikan petunjuk. Dulu kan ingat kan ada kisah di zaman Rasul yang kajian kita di sini, yang dulu, buku yang sebelumnya, dia kan, bapaknya kan masuk Islam, ibunya kan kafir. Nanya ke Rasul, ini anak kami gimana? Sama kata Rasul, tuh kamu duduk sana, anaknya di tengah kan. Ketika itu, anaknya tahu-tahu ikut dekat ibunya, tapi ibunya kan kafir, masih musyrik, belum masuk Islam. Rasul ketika itu mendoakan, Allahumma hdiha. Ya Allah, bimbinglah anak ini tadi. Tiba-tiba anak tadi melepaskan ibunya, pindah ke bapaknya. Terkabul. Padahal tabiat anak kan senang sama ibu. Karena doanya Rasul, dia pindah ke bapaknya. Nah, di sini jangan lupa kita mendoakan anak, ya. Sang bapak, sang ibu, kita dituntut untuk mendoakan kebaikan untuk anak kita tadi. Kemudian sedikit lagi di situ disebutkan, wa ba'da ayyurzaqa kadzalika yad'u rabbahu bisolahi adz-dzurriyyah. Ya. Dan setelah dia diberi rezeki, sudah punya anaknya, dia juga minta kepada Rabbnya agar soleh keturunannya. La yaftur, jangan dia bosan, wala yakallu wala yamallu. Jangan jenuh, jangan merasa jemu, ya. Bosan dalam mendoakan anak tadi. Jangan bosan-bosan, doakan setiap waktu. Ya Allah, doakan mudah-mudahan ya Allah Engkau jadikan bimbing anak saya ini tadi, diberikan taufik menjadi orang yang taat. Kalau ingin anak kita tadi berilmu, berikan ilmu yang bermanfaat. Mudahkan belajarnya, mudahkan menghafal Al-Quran. Doa orang tua itu mustajab. Ya, doa orang tua mustajab. Makanya kalau ada apa-apa, masalah, kuncinya telepon orang tua, telepon ibu, mak, bapak, minta doakan. Doa mereka mustajab sekali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun sisanya mungkin insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan 2 pekan lagi, ya.